tasbih dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian subuh hari ini. Alhamdulillah ya teh, kaum muslimin diberikan bulan Ramadan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pendidikan perbaikan diri yang patut untuk disyukuri dan kita isi dengan sebaik mungkin. Memanfaatkan kesempatan ini di bulan Ramadan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk meningkatkan ketakwaan juga ya teh. Mungkin bisa diingat-ingat gitu ya di antara teteh-teteh dan saya juga gitu. Ketika Ramadan itu akan berakhir, kita memohon kepada Allah untuk agar diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang gitu. Karena melihat perbuatan-perbuatan kita yang mungkin belum maksimal pada bulan Ramadan yang tahun lalu. Dan kita berjanji kepada Allah untuk memperbaiki segala hal yang belum maksimal gitu di tahun yang lalu. Dan berjanji bahwa bulan Ramadan yang akan datang itu menjadi Ramadan yang terbaik. Nah, hari ini Allah kabulkan ya teh, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Itulah nikmat yang Allah berikan gitu kepada kita agar kita bisa melakukan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, untuk itu mari kita simak pemaparan dari Teh Wiwi tentang apa saja sih yang akan mengisi gitu di bulan Ramadan tahun ini agar menjadi bulan Ramadan yang terbaik. Untuk itu, mangga kepada Teh Wiwi saya persilahkan. Mau ada tadarus dulu enggak Teh Bella? Oh, ada tadarus dulu. Kalau mau boleh, silahkan. Oh, ya. Boleh. Bareng-bareng atau satu-satu? Boleh kita seorang seayat aja gitu ya? Oh, iya. Dari surat Al-Baqarah mungkin ya Teh dimulainya. Mungkin kalau yang punya apa bacaan lanjutan ya sekarang kan sudah hari ke-8, kita mulai dari juz 8 gimana? Boleh, boleh. Ya. Memulai dari siapa Teh Bella? Mangga dari Teh Wiwi dulu aja. Oke. Berarti Kita ya. baca dulu ya, Teteh baca Quran dulu sebelum kita mulai nanti diskusi kita. Kita mulai dari juz 8, surat Al-An'am ayat 111. Silahkan Teteh boleh dibuka Qurannya, dipersiapkan nanti per orang boleh baca satu ayat aja ya Teh ya. Gitu. Mulai dari saya dulu, kita taus dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annana nazalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan makanu liyu'minu illa ayyasya Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Silahkan Teh Bella. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi
إلا زخرف القول غرور ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Tunjuk orang selanjutnya Teh Bella. Mangga Teh Hana. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Selanjutnya Teh Rina. فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Tunjuk Teh Rina siapaeun? Rezaki. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Teh Rahma. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Teh Najla. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Teh Sarah. Teh Sarah. Coba yang lain dulu. Teh Najla. Teh Ajeng. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Selanjutnya Jeng, siapa? Teh Ana. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Terus abi teh Ani.
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. Selanjutnya Teh Hani. Siapa Eun? Teh Lia. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Mangga Teh Hesti. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Selanjutnya siapa Teh Hesti? Sarah boleh baca lagi. Sekarang udah ada mic-nya tuh. Udah. Mana Sarah Sarah suaranya sepertinya Belum terkendala. aja. terkendala. Belum aja ada Teh Vina, Teh Safa, Teh Alivia, Teh Putri. Nah itu pada belum. Oh, Teh Hesti ditunjuk lagi. Teh Vina, Teh Safa tuh belum. Teh Alivia, Teh Putri, Teh Latifah. Teh Latifah belum. Sambil sapa-sapa. Siga ngabsen di kelasnya Bu Jaki. Iya. Yuk Masuk siapa? rumah ya. Sama Bu Wiwi atau Bu Wiwi, tunjuk Bu Wiwi. Vina aja Teh Vina. Oh iya Vina itu. Teh Putri padahal on cam. Ih belum ya. Jantan saha abdi heula atau Teh Putri? Sok Vina heula tuh. Vina Tos Vina terus Teh Putri. Ya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Teh Putri. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب
syadidun bima kanu yamkurun. Teh Safa mangga. Teh Safa. Udah Teh Safa, ini Teh Alifia. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Teh Nur Alifia. Terakhir teh yang belum teh nanti yang atas nama Ruli Nasrullah ya. Tapi punten ayat sabaraha tadi abi kajaman heula. Oh, Tadi Teh teh Ruli Nasrullah teh udah teh. Bui. oh Teh saha eta Putri teh? lala, Tia. lala. Oh, maaf Kak. Masya Allah. Berarti Yang belum mah Teh Lala. Teh Alifia surang teh lala. oh iya Teh Lala, mangga. Tadi teh 125 ya? Iya. Sok, mangga. 126. Sekarang 126. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Teh Lala. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Konsepnya. Tos. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya. Alhamdulillah sudah selesai. Teh Bella langsung saja ini. Langsung saja. Siap. Iya. Jazakumullah khairan kepada Teh Bella. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan ya, diberi kesehatan memasuki tanggal 8 berarti masuk ke hari ke-8 kita juga berpuasa. Nah, teteh-teteh alhamdulillah untuk hari ini pagi ini saya dikasih kesempatan ya, diberi amanah untuk sharing dengan teteh-teteh semua. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Teh Zaki sebagai Ketua PC barangkali ya, dan juga teteh-teteh semua yang sudah berkenan untuk pagi ini bisa gabung di Zoom kita pagi ini. Kita lumayan ya mulainya setengah jam setelah dari yang dijadwalkan, tapi tidak apa-apa. Nanti di akhir insya Allah akan ada sesi diskusi. Untuk materi hari ini, saya dikasih judul nate ku bahasa Inggris, gitunya. Duka pedah meureun abdi teh guru bahasa Inggris, jadi judul nate pasihanna Plan Ramadan Change Your Life. Nah, eta teh hartosna teteh-teteh. Plan Ramadan Change Your Life. Apa artinya Teh Bella? Mengisi hidupmu sanes. Ramadan mengisi hidupmu sanes. Rencana Ramadan berubah hidupnya. Mengubah, ya betul. Ya, dari guru bahasa Arab teh Rina ada apa nanti kudu ku bahasa Arab. Betul. Jadi rencanakan Ramadan mengubah hidupmu. Jadi tema ini
punya tujuan yang diharapkan itu katanya gini, memanfaatkan Ramadan yang datangnya itu 1 tahun 1 kali dengan sebaik-baiknya membuat perencanaan kegiatan di bulan Ramadan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dari bulan lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau yang namanya bulan Ramadan ini kan bukan eh, ini kita baru temui saat ini, tapi kalau bisa dibilang ini sudah jadi rutinitas tahunan. Jika Allah kasih kesempatan, kita insya Allah bertemu lagi nanti tahun depan. Dan hari ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Nah, ada satu dalil Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Di sana disampaikan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqdir nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, surat Al-Hasyr ini memiliki arti wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Di sana dalam artinya hari esok di sini maksudnya adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menurut saya berkaitan dengan judul, plan, rencana. Jadi ternyata merencanakan hidup itu bukan hanya sekedar wacana kita sendiri, tapi ini adalah perintah dari Allah. Ya, karena tadi surat Al-Hasyr menyebutkan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligod. Berarti bukan kumahangke, tapi harus dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, hasil yang kita harapkan di hari nanti yang paling utama dan pokok yaitu kita bisa mendapatkan surga. Nah, berarti kan untuk mendapatkan surga itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug, tetapi harus dari sekarang kita bekali. Seperti apa? Berarti kan kalau kita sudah punya tujuan, punya target, nah rencana-rencana ini akan menyesuaikan. Nah, makanya di sini nanti kita akan bahas sebetulnya rencana di bulan Ramadan ini akan tergantung dari target teteh-teteh yang sudah tetapkan di awal. Ini kan sudah masuk ke bulan 8 ke hari 8 ya. Berarti sudah ada seminggunya kita menjalankan sebetulnya rencana atau strategi-strategi yang teteh-teteh harapkan nanti goalnya di akhir Ramadan ini mau dapat apa gitu. Jadi kalau rencana menurut pengertian itu apa? Rencana itu adalah teteh punya gambaran, punya susunan langkah-langkah atau tadi strategi yang teteh telah tetapkan untuk mencapai tadi tujuan tertentu. Kalau tadi teteh bisa memahami target Ramadan itu sebetulnya apa, ya. Walaupun kita sudah sering mendengar di Quran Surat Al-Baqarah, sebetulnya target utama di bulan Ramadan itu adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi mungkin teteh-teteh punya target-target lainnya. Nah, itu kan pasti rencananya akan menyesuaikan langkah-langkahnya. Setiap orang itu punya kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Tentu tidak bisa dipukul rata, ya teh ya. Teteh misal mau pergi ke alun-alun, kemampuan teteh karena tidak punya kendaraan, berarti teteh akan merencanakan, oh mungkin nanti saya mau ngangkot atau saya mau naik tayo aja. Tapi kalau teteh yang punya motor misal atau mobil, nanti kan rencananya beda lagi. Oh saya mau gampang nanti kalau punya kendaraan sendiri mah mepet-mepet, oke. Nah itu tentu akan bisa mempengaruhi kepada nanti teteh rencananya dari segi alat, dari segi waktu, dari segi kemampuan fisik teteh dan lain sebagainya, ya. Jadi tentu langkah-langkah atau strategi itu akan disesuaikan dengan kemampuan teteh-teteh sendiri dan sesuai dengan target yang sudah teteh tetapkan di awal, ya. Tentu nanti target ini akan menjadi satu hal yang menguatkan, jadi motivasi tersendiri. Sekuat apa teteh menetapkan target, maka rencana itu akan semakin besar berhasil gitu. Nah, kemudian kita kupas dulu dari judulnya ya, plan itu tadi. Jadi gambaran atau susunan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan tertentu. Sedangkan Ramadan itu apa pengertiannya? Seperti yang sudah tadi kita ketahui bahwa kalau Ramadan ini kan salah satu nama bulan di kalender Hijriyah ya, bulan ke-9. Di mana kalau di dalam buku ada ya, buku Ustaz Rahmat, di situ ada tentang fikih siam Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini kalau kata Imam Az-Zamakhsyari, nama-nama bulan Arab itu kan sudah datang sebelum Islam datang. Kemudian Ramadan itu arti asalnya itu adalah hawa panas. Walaupun sekarang kita sedang merasakan Ramadan kita saat ini hujannya alem tiis gitu alhamdulillah ya, jadi kondisinya itu mendukung kita untuk tidak terlalu apa ya, kalau ini mah nyantai lah, tidak haus, tidak lapar. Kalau yang saya rasakan seperti itu ya, sudah seminggu ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita dalam segi cuaca, jadi tidak terlalu terik gitu ya. Nah, di Ramadan ini kenapa diartikan Ramadan itu hawa panas dan dianalogikan bahwa Ramadan ini diharapkan dosa dan kesalahan menjadi terbakar dan lenyap dengan amal-amal soleh. Ya, bulan Ramadan ini memiliki makna yang khusus tentunya bagi umat Islam. Kalau bukan orang Islam, ya bulan Ramadan seperti bulan-bulan biasanya ya begitu saja sama dengan bulan-bulan lain. Tapi kalau bagi kita khusus bermakna, punya arti yang luar biasa. Bulan Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat, melimpahnya keberkahan, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang penuh hal-hal istimewa yang terjadi di bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali, di mana bulan yang Allah tetapkan satu bulan itu full wajib saum. Tidak ada bulan lain full saum satu bulan, khusus hanya di bulan Ramadan. Kemudian bulan yang mana nanti di satu malamnya itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita bayangkan sudah berapa belas atau puluh tahun ya kita menjalankan Ramadan, kita sudah tidak mendapatkan satu malam itu ya, Lailatul Qadar. Kalau kita dapatkan dalam seumur hidup satu kali Lailatul Qadar saja, terbayangnya sepertinya amal-amal kita itu mungkin tertutup gitu ya dengan satu malam itu. Kemudian tadi bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana kalau kita beribadah umroh itu sebanding dengan ibadah haji, ya. Bulan di mana penuh penuh pengabulan doa, mau itu pagi, subuh, siang, malam, ya teh ya. Semuanya waktu di bulan Ramadan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, tinggal kitanya sudah sejauh mana memahami, memaknai bulan Ramadan ini agar hari-hari kita di bulan Ramadan ini tidak terbuang sia-sia. Karena tadi tidak akan ada artinya kalau bulan Ramadan ini bulan ampunan, tapi kita noge tara istighfar acan. Tidak akan menjadi bulan yang penuh pahala kalau kitanya juga amal soleh nangan eta we hungkul, ya. Padahal kan di bulan Ramadan itu kita tadi ingin memaksimalkan, ingin merubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, tinggal kitanya bisa memaknai bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa. Harusnya kan kita persiapkan kalau mau bulan Ramadan itu, misal ibaratkan akan ada tamu agung kabayang namun badaya tamu ka bumi, meureun maknya bumi teh pabalatak atau orang teh tegaduh suguheun, ya. Nah, itu kan harus ada persiapan. Kita tahu bulan Ramadan ini anggaplah tamu agung yang akan datang kepada diri kita, tapi diri kita teh nyiapkeun naon gitu, ya. Jadi minimal fisik ya. Fisik itu kan kita harus kuat, harus sehat gitu. Dari sebelum Ramadan kita sudah dipersiapkan dengan saum-saum sunat di bulan Rajab. Misal Senin Kemisnya atau Ayamul Bidnya atau abi mah bade dikerepkeun saum Daudna atau saum apalagi tadi yang saum sunatnya ya, itu kan persiapan untuk masuk bulan Ramadan agar tidak terlalu kaget pas saum gitu nya, teu lapar teh meuni kacida kasiksa ku laparna gitu. Dan mempersiapkannya itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi
sudah sejauh mana hati kita, jiwa kita, mental kita mempersiapkan Ramadan ini agar menjadi betul-betul bulan yang bermakna, yang betul-betul bisa merubah hidup kita. Karena jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tetapi tanpa ada perubahan apapun dalam diri kita ya Teh ya. Jadi kalau dikatakan ya, sebetulnya di bulan Ramadan ini kan yang paling utama, yang paling pokok amalan itu kan ibadah, itu ibadah saumnya. Dan ada satu hadis mengatakan bahwa ada 3 amalan yang pahalanya itu langsung dari Allah. 1 amalan apa? Sabar. Kedua, memaafkan. Ketiga, yaitu saum di bulan Ramadan. Berarti kan ini momennya di mana kita betul-betul memberikan kualitas terbaik saum kita kepada Allah agar Allah pun membalas dengan pahala dari sisi Allah. Makanya kan man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu mata kadamat. Jadi dengan saum saja ya, belum ini ibadah lainnya tadi kita tadarus, nanti ibadah lainnya apalagi kita ibu rumah tangganya hoyong magugat langsung kan tidak bisa ya. Ibadah saum atau ibadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar fisik tapi ibadah hati yang perlu kita latih. Bagaimana kita bisa ikhlas, kita bisa sabar, kita bisa lebih mencurahkan ke segenap jiwa kita untuk bisa menerima apapun yang terjadi di bulan Ramadan itu kan bukan hanya sekedar fisik. Nah, jadi Ramadan ini perlu kita maksimalkan dengan persiapan yang luar biasa. Ya, ayeuna ada ibu-ibu da gugah da pasti kudu nyiapkeun heula sahur tacan meureun engke nu bekerja, nu ngajar, anu bade ngantor atau yang lain sebagainya, punya aktivitas lainnya, nanti buka kudu nyiapkeun dan lain sebagainya. Itu kan bukan hal mudah ya. Jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Tapi jangan jadi sesuatu hal yang memberatkan. Tapi itu harus jadi peluang untuk teteh-teteh semakin semangat saya untuk mengumpulkan pahala. Nah itu yang harus teteh-teteh tanamkan bahwa tidak ada amalan di bulan Ramadan yang sia-sia jika kita mengerjakannya tadi dengan ikhlas ya Teh ya. Nah, kemudian sebetulnya change your life di sini merubah hidupnya itu merubah dalam hal apa? Tentu tadi perubahan yang kita harapkan itu perubahan ke arah yang positif, perubahan yang membawa hasil yang lebih baik. Baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, masyarakat, ya. Mungkin itu perubahan perbaikan yang terjadi di dunia. Tetapi jangan lupa tadi, ya, apa yang kita rencanakan itu, apa yang harus kita perhatikan itu bukan hanya untuk perubahan yang di dunia, tetapi juga hasil terbaik nanti untuk di akhiratnya seperti apa. Ya, makanya bekal-bekal amal soleh di sini bukan hanya sekedar merubah diri kita di dunia, tetapi mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti di akhirat, menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil hisab. Kayaknya tadi, perubahan apa yang diharapkan teteh-teteh setelah bulan Ramadan ini? Tentunya ada peningkatan secara kualitas hidup, ya. Dari teteh cara kerja, cara cara berpikir, secara pola hidup tadi harus kita benahi menjadi lebih baik setelah nanti di bulan Ramadan. Sebetulnya 1 bulan Ramadan ini kita punya pola yang sudah teratur, tapi apakah nanti 11 bulan ke depan kita masih bisa mempertahankan sampai nanti kita mulai harus kita bisa istiqomahkan, Teh ya. Nah, ini perubahan kualitas hidup. Kemudian tadi menjadi lebih produktif. Ya, karena tadi kita punya target-target tertentu, tentu tidak mungkin kita hanya sekedar mager, gogoleran, rebahan gitu ya. Tapi tentunya kita ingin punya hasil yang maksimal. Tentunya efisiensian itu kita ingin apa yang kita kerjakan itu tepat pada sasaran yang sudah kita targetkan. Kemudian kita dengan bulan Ramadan ini bisa bertumbuh dan berkembang ya. Peluang bertumbuh dan berkembang dalam hal apa? Mungkin keterampilan,
dalam hal pola pikir tadi, dalam pola apalagi ya, hati kita ya bisa ditingkatkan lagi kesabarannya, keimanannya dan lain halnya. Kemudian apa ya, ada perubahan juga dalam segi bisa memanage hati untuk bisa lebih bahagia, lebih sejahtera. Nah, itu juga penting ya Teh ya, untuk bisa menjaga kesehatan mental kita, tentu kita harus bisa menjaga emosi hati kita agar tetap terus bahagia apapun itu yang terjadi ke hidup kita. Nah, ini yang perlu dilatih di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kan di mana kita tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, atau rofa saja yang tadinya halal menjadi tidak boleh di siang hari, itu kan artinya kita bisa menahan hawa nafsu. Nah, kenapa tidak kita bisa menahan hal-hal buruk lainnya? Itu kan tadinya halal teh ya, makan, minum, rofas, tapi bagi kita bisa kita tahan nafsu itu, hawa nafsu itu. Berarti seperti hal-hal lain ya, bukan hanya sekedar saum lapar haus yang kita tahan, tapi seperti berkata bohong atau kita apa ya menggunjing, gibah, menghina, mengejek itu awalnya saja sudah tidak boleh dan kalau di bulan Ramadan itu dilakukan itu kan jadi apa ya tidak membawa amalan baik untuk saum kita. Saum kita ya hanya sekedar lapar dan haus saja yang kita dapatkan. Kalau kita tadi melakukan hal-hal perbuatan yang tidak baik seperti tadi menggunjing, mencela, gibah, apalagi menfitnah, mengejek dan lain sebagainya. Jadi kalau yang tadi makan minum di bulan Ramadan pas saum saja tidak boleh. Tetapi kalau hal-hal tadi yang lain-lainnya itu tentu sampai kapanpun itu tidak boleh. Dan apakah bisa kita tahan? Ya harus bisa ditahan. Ya, jadi itu. Nah, perubahan itu harus dimulai dari siapa? Tentu kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Ya teh ya, pasti kita di sini sudah tahu dalilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau kita mau berubah teh, bukan kita menyalahkan kondisi sekitar atau menyalahkan suami atau menyalahkan anak-anak atau menyalahkan pekerjaan, tetapi coba tanyakan dulu kepada diri kita sejauh mana kita punya niat, punya itikad untuk mau berubah menjadi lebih baik. Ya, karena Allah saja yang berkehendak atas diri kita pun tidak akan merubah diri kita kalau diri kitanya saja tidak mau berubah. Kita mau jadi lebih baik, tentu itu akan dipertanyakan lagi kepada diri kita. Mau berubahnya sejauh mana? Ya rubah dengan diri sendiri, jangan menyalahkan atau mengandalkan orang lain. Jadi tentu tadi target dan tujuan yang jelas itu akan sangat mempengaruhi rencana atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya Teh ya. Jadi target ini akan menjadi motivasi tersendiri. Sekedap Teh. Iya. Ya tadi ya. Target dan tujuan itu akan menjadi motivasi, akan menjadi penguat kita bisa melaksanakan langkah-langkah atau rencana yang sudah kita tetapkan tadi. Makanya dikuatkan dulu Teh ya targetnya. Mau kemana tadi, apalagi kalau target di bulan Ramadan itu tadi. Targetnya harus bisa meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita. Karena itu mah syarat ya Teh, saum kita mau diterima oleh Allah, saum kita akan menjadi amal ya yang diterima oleh Allah kalau kita tadi atas ada dasar keimanan. Kemudian kita mau meningkatkan ketakwaan
bahwa ketakwaan itu kan diartikan kehati-hatian. Ketakwaan itu kan diartikan kita menjadi lebih taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian tadi kita punya target nih biar kita dapat pahala yang banyak, apalagi saum. Ini saumnya saja pahalanya langsung dari Allah, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini kan target-target. Tidak mungkin kan kita hanya sekedar mengandalkan tadi tiduran atau scroll HP terus atau sekedar rebahan saja. Nah, itu tadi targetnya bakal tercapai moal namun gitu terus ya kan tidak mungkin ya. Jadi tentu targetnya itu harus kita tanamkan dengan jelas di pikiran kita agar tadi langkah-langkah ini akan menjadi tenaga tersendiri ya gitu. Jadi rencana itu bukan hanya sekedar daftar list saja terus panjang gitu tulisan di bulan Ramadan bari itu dikerjakan ya tidak akan tercapai. Jadi rencana itu harus menjadi strategi bagaimana agar kita bisa mencapai hasil yang terbaik ya Teh ya. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau kita tahu bahwa bulan Ramadan itu penuh sekali kebaikannya. Nah, itu kan kalau kita lihat perhatikan di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah fisik ya Teh, tapi Teteh juga harus bisa memperhatikan dan melibatkan komponen atau unsur hati di dalam melaksanakannya. Teh harus apa ya diperhatikan gitu. Kita teh punya niat melakukan saum, niat tadarusan, niat sodako atau niat apapun itu niatnya untuk siapa atau untuk apa teh ya karena teteh pasti pernah dengar ada suatu apa ya hadis menyatakan bahwa nanti di yaumil hisab itu Allah akan mempertanyakan kepada orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang sering berdakwah, orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an kemudian mengajarkannya, kemudian bertanya kepada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang apa ya, beramal soleh lah teh. Kemudian ketika Allah tanya, teteh-teteh berdakwah itu untuk apa? Untuk siapa? Dan ketika teteh-teteh menjawab untuk Allah, ternyata Allah tahu sebetulnya dalam hati kita. Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong karena kamu berdakwah hanya ingin disebut sebagai dai. Atau teteh-teteh di sini bagus baca Qur'annya karena bukan atas dasar ikhlas karena Allah, tapi karena ingin disebut qori. Atau teteh-teteh di sini mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu-ilmu bohong kalau ingin apa karena Allah tapi karena hanya ingin disebut orang yang alim. Nah, ternyata eta teh amal-amal baik tetapi ketika Allah di yaumil hisab lihat mah ternyata itu teh bohong semua. Nah, itu yang harus kita jaga teh. Komponen hati, komponen jiwa yang memang ini akan sangat mempengaruhi semua amal yang kita lakukan. Jadi percuma tuh tehnya. Ya, jadi akan sangat percuma jika semua amal ibadah ini mempunyai nilai hanya sekedar misal teteh hanya ingin dipuji oleh manusia atau hanya ingin disebut orang yang baik, tetapi harus punya niat karena memang ini adalah ibadah karena Allah. Ya. Jadi ibadah apapun itu pasti akan tergantung dengan hati. Mau seberat apapun sebetulnya pekerjaan fisik kalau hati kita itu apa ya ikhlas karena Allah itu akan mudah teh sebetulnya. Ya. Iya, bentar teh ya. Kita lanjut. Nah, saya ingin kasih tambahan ini teh materi tentang tazkiyatun nafs. Kenapa kita penting sekali untuk membahas tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu apa sih artinya? Ini kan dari dua kata ya, tazkiyah dan nafsun gitu. Tazkiyatun nafs itu kan memiliki arti penyucian jiwa atau diri. Tazkiyah itu penyucian, pemurnian, peningkatan kualitas.
Sedangkan nafsun itu adalah jiwa atau diri manusia. Jadi secara spiritualnya tazkiyatun nafs itu adalah proses membersihkan jiwa atau hati dari sifat buruk. Sifat buruk teh nu kumaha teh nya iri, dengki, sombong, ria, ya. Nah, harus diganti dengan sifat baik. Seperti apa contohnya? Ikhlas, sabar, tawakal, ya. Seperti ada kalau teteh penting tidak kita membersihkan jiwa penting teh karena di dalam surat Asy-Syamsu ya Asyam ayat 9 dan 10 qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Menyucikan apa? Jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau teteh di sini berupaya untuk bisa menyucikan jiwa hati itu akan menjadi orang yang beruntung. Membersihkan jiwa dari apa? Tazkiyatun nafs anisyirk, tazkiyatun nafs anin nifaq, tazkiyatun anin ma'asi. Pertama teteh, bersihkan jiwa kita dari syirik. Moal atuh teh urang mah da pemudi menyawe sirik. Sirik itu bukan hanya sekedar menyekutukan Allah ya, tapi kalau teteh berbuat sesuatu ingin dipuji orang itu teh kan jadi ria, itu juga termasuk syirik. Ya. Jadi harus hati-hati dalam kita beramal. Barangkali di hati kita ada sedikit rasa ingin dipuji orang, nah itu teh termasuk syirik. Ya mudah-mudahan dijauhkannya kita mah betul-betul beramal soleh teh ya ingin karena apa ya dinilai oleh Allah tadi. Harus dimunculkan keikhlasan kita dalam beramal. Memurnikan hati kita hanya untuk Allah. Ya, kemudian kalau teteh punya sifat riada, eta terus batur teh nu muji kan jadi kesel nyalira, jengkel sendiri. Makanya itu juga makanya beruntung orang yang menyucikan diri mah da moal jadi ripuh kuku apa ya oleh pikiran sendiri ya kita nggak overthinking, kita nggak jadi suuzon ke orang karena ya kita mah mengandalkannya memang hanya untuk Allah gitu. Kemudian kalau tazkiyatun anin nifaq dari munafik ya munafik kan kita tahu ya beda dari hati dengan perbuatan itu berbeda. Jadi kalau apalagi kalau orang yang munafik mah kan berbahaya ya di lain di kata lain di hati gitu kan. Kalau dia berjanji mengingkari, kalau dia berbicara berbohong kan gitu. Jadi harus jadi orang yang amanah karena kalau jadi orang amanah jujur kan gitu ya kalau kita jujur mah udah mau jadi apa ya akan tenang gitu hidup kan tadi makanya kalau kita punya sifat-sifat baik itu tuh sebetulnya baiknya bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri karena kita pun akan merasakan ketenangan akan merasakan kebahagiaan karena kita pun akan menjadi lebih apa ya tulus gitu ya melakukan apapun tanpa ada beban. Kemudian kalau tazkiyatun nafs anil ma'asi ya tentunya kita harus menyucikan diri dari maksiat. Maksiat apa ya? Sombong, tadi ya takabur ya, terus hal-hal perbuatan lainnya yang memang akan bisa mengotori diri kita. Kita punya iri tadi dengan kebahagiaan orang lain, dengan pencapaian orang lain kita iri atau kita dengki, kita pelit, kita lainnya pokoknya sifat-sifat buruk. Nah, itu harus kita bersihkan apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai jadi sesuatu yang mengurangi timbangan ya amalan kita di bulan Ramadan. Itu hal-hal yang harus kita bersihkan, selesaikan. Dalam prakteknya, tazkiyatun nafs itu bisa dilakukan dengan cara apa saja ya. Tentunya tadi, Teteh harus memperbanyak ibadah ya, apalagi ini momennya dilatih diri kita untuk bisa melakukan ibadah sebanyak mungkin sehingga nanti kita terbiasa di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Sholatnya kan ayeuna mah kita teh meni rajinnya rawatibna, tarawehna gitu kan. Nah, mudah-mudahan bisa diistiqomahkan sampai bulan selanjutnya ya. Kemudian berzikirnya tidak lupa beristighfar ya teh ya. Terus saum nama komo, saum sabulan we tiasa komo di meureun kedah namang ke saum-saum sunatna harus bisa dijaga juga. Kemudian baca Quran ya,
Sekarang kita punya target pokoknya mah minimal 1 hari 1 juz. Bisa ternyata. Ya teh ya. Nah, itu kan kalau kita punya target-target tertentu yang nggak akan jadi sulit teh. Jadi tahu gitu kalau udah sholat teh mending nah oke mukawe dicicil gitu kan maca Quran 1 juz itu kalau 10 lembar berarti minimal 1 kali sholat itu 2 lembar kan gitu ya. Nah kalau kita dirasa berat karena 1 juz teh meni 10 lembarnya capeknya kalau dilangsungkan digebrokeun tapi kalau dicicil insya Allah bisa dan kita tadi niatnya apa baca Quran tadi ya untuk bisa salah satunya menyucikan diri kita gitu. Kemudian meningkatkan akhlak yang baik tadi. Teteh upayakan aya nama ngabohong teh dikurangan, ngagibah teh dikurangan, komodi mitnah, apalagi mengejek kata-kata yang tidak baik dikurangi, ya. Sabar, apalagi pasti di bulan Ramadan ini kesabaran kita diuji ya teh ya. Jadi sabar harus ditingkatkan, harus bisa rendah hati, jangan sampai ada rasa kita lebih baik dari orang lain kan gitu ya. Jadi itu harus kita latih di bulan Ramadan ini. Rendah hati dengan selalu berbuat baik kepada orang lain itu juga bisa melatih dan menyucikan diri kita dari hal-hal yang buruk. Terus tadi tentunya ya kita upayakan untuk menjadi orang yang bertakwa itu menjauhi dosa dan juga maksiat, menjaga pandangan teh ya, menjaga hati, menjaga perbuatan kita, yaitu perbuatan itu diperintah henteu atau dilarang atau seperti apa dalilnya. Makanya harus banyak juga bertolabul ilmi, cari terus ilmu tentang apa-apa yang Allah perintahkan, tentang apa yang Allah larang. Nah, itu harus kita ketahui. Kenapa? Agar tentu kita bisa menjauhi dosa dan maksiat yang akan merusak hati kita. Kemudian kita pun dianjurkan untuk bisa bersahabat dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa sih harus berkumpul dengan orang yang soleh? Ya kita, alhamdulillah ya kalau bagi saya berkumpul di Pemudi ini menjadi anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena dikala kita itu lupa, dikala kita salah, ada teman yang mengingatkan, ada teman yang menasehati, ada teman yang bisa mengajak kembali kita kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, penting berarti teh ya kita bersahabat atau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu diantaranya untuk bisa kita menyucikan diri kita. Nu tadina orang teh bade sombong, kade eta teh bisa jadi sombong kan. Mungkin ada orang yang melihat kita teh sombong gitu ya. Kan kadang penyakit hati itu tidak dirasakan oleh penderitanya ya, tapi penyakit hati itu kadang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain gitu. Kadang kalau kita penyakit fisik mah karaos gitu ya teh nuju rieut, nuju hareeng. Tapi kalau penyakit hati kadang kita kalau dikasih tahu juga sih kan nyok itu abi mah dasar teu kitu nya kan rarasaan, tapi orang lain bisa melihat. Kalau kita ingin memang memperbaiki diri ketika memang ada teman baik kita memberitahu itu teh kan suatu apa ya? Suatu hal yang harus kita syukuri. Oh, berarti kita teh masih ada yang mengingatkan. Jangan jadi keras hati teh kalau ada yang mengingatkan itu ya, tapi harus bersyukur. Jadi introspeksi diri, ya. Terus ada hal-hal lainnya ya kita terus berdoa sama Allah semoga kita tetap diberikan apa ya petunjuk oleh Allah dalam kebaikan. Semoga Allah selalu melindungi kita. Doa itu jangan sampai terlewat ya teh ya karena kalau teteh berdoa harus yakin tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan kan begitu ya. Sifatnya doa itu semuanya akan terkabul dengan 3 kondisi kan gitu. Ada yang Allah kabulkan secara langsung, apa yang seperti apa yang kita minta, ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik, atau bahkan ada yang doa itu Allah tangguhkan nanti di akhirat. Ada yang menyebutkan nanti doa-doa baik kita itu akan menjelma menjadi jelmaan yang seperti apa wallahu alam teh ya. Pokoknya doa-doa baik kita yang tidak terkabulkan di dunia akan Allah berikan nanti di akhirat. Bahkan
nanti orang tersebut akan bertanya, "Ari ieu teh saha? Makhluk di mana?" Atau apa ya tuh, "Ini teh sosok siapa? Dan saya emang tidak pernah melakukan kebaikan sebesar ini." Dan Allah menjawab bahwa ini adalah doa-doa kalian di dunia yang belum terijabah. Meureun urang teh asa, mendingan kewenya doa teh diijabahna di akhirat biar memberatkan timbangan kita nanti, kan seperti itu. Jadi teteh kalau berdoa jangan tong isin-isin, tong kagok-kagok, minta sebanyak mungkin, minta apapun yang teteh mau gitu ya. Bahkan hal kecil kan kalau kata Rasulullah teu gaduh uyah ge nyungkeun ka Allah, sendal coplok ge nyungkeun ka Allah gitu. Apalagi kita ingin meminta kita menjadi ahli surga. Eta mah komodi kudu disuhunkeun. Jadi doa yang banyak, doa yang paling baik, jangan doa yang buruk tehnya engke bisa jadi balik di ka urang kan gitu. Jadi doa-doa terbaik yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Tadi terus bertolabul ilmi agar kita tahu ilmu-ilmu yang memang harus kita amalkan seperti apa. Kita harus punya semangat jihad, semangat berjuang yang lebih tinggi lagi agar apa ya? Punya sifat menanamkan dalam hati bahwa kita teh belum punya apa-apa, kita teh masih kurang dalam takaran ibadah. Nah, ini teh harus kita miliki teh ya karakter ini, jangan cepat puas dengan apa yang kita lakukan. Makanya nanti ada beberapa ibadah hati yang harus kita ketahui. Di antaranya apa tadi? Ikhlas, sabar, tawakal, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Nah, ini teh harus kita munculkan. Melakukan apapun itu habis teh sieun itu dosa, da cek Allah ge ieu mah dosa, atau mungkin kita melakukan kebaikan apa ya kita berharap sama Allah itu mah da teu naon teh nya. Nah, jadi Teteh harus munculkan tidak hanya secara fisik ibadah itu, tapi juga munculkan ibadah secara hati juga. Seperti itu teh ya. Jadi mudah-mudahan apapun amal yang teteh lakukan di bulan Ramadan ini bisa berdampak dan merubah hidup teteh-teteh tadi ke arah yang lebih baik lagi. Teteh bisa istiqomahkan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan teteh jalankan di 11 bulan selanjutnya. Kalaupun Allah insya Allah apa ya memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan selanjutnya, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang menjadi lebih baik terus dari bulan-bulan Ramadan di tahun kemarin. Nah, itu jangan lupa teteh selalu libatkan amal-amal teteh itu dengan keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan agar tadi amal ibadah ini menjadi suatu timbangan pahala yang memberatkan amalan kita nanti di yaumil akhir, yaumil hisab. Nah, itu teh ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibahas hari ini, pagi ini bisa sedikitnya memberi tadi ya inspirasi. Karena judul tema apa kegiatan kita teh iman ya, inspirasi, inspirasi apa teh Bella? Iman teh apa teteh-teteh ada yang tahu? Naon tadi teh? Inspirasi Muslim di pagi bulan Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi ya, minimal juga untuk saya, bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga bisa saya amalkan juga untuk teteh-teteh semua. Mudah-mudahan sedikitnya ada ilmu yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat, tapi kalaupun ada hal-hal yang keliru, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, mungkin itu Teh Bella, saya serahkan kembali ke Teh Bella. Jazakumullah khairan untuk teteh-teteh semua yang sudah berkenan menyimak. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatur nuhun kepada Teh Wiwi yang sudah memaparkan menjadi inspirasi ya Teh apa yang disampaikan, mudah-mudahan jadi perubahan hidup bagi teteh-teteh di sini gitu, termasuk saya juga. Nah, untuk selanjutnya Teh barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Saya beri hanya 2 penanya saja ya karena ini sudah melewati waktu yang ditentukan gitu. Mangga Teh ada yang mau bertanya.
Kalau tidak bertanya, mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau menambahkan, silakan ya Teh Bella ya. Isin bertanya mau bisi teh tiasa ngajawab kayak. Abi Mangga teh. hayong naros atau mungkin sharing juga kalinya. Silakan Teh Ana. Jadi banyak Kak. Bagaimana gitu Teh Wiwi untuk bisa tampil istiqomah gitunya di bulan Ramadan ini? Gitu aja sih. Siap. Ditampung dulu Teh Bella. Dijawab dulu aja. Oke. Langsung aja. Pertanyaan teh singkat tapi nyeket gitunya tak perlu seperti pertanyaan yang sering didengar tapi pas nggak jawab mah itu kedah dijawab kumanya gitu. Tapi untuk menjaga keistiqomahan itu harus seperti apa? Saya yakin teteh-teteh pasti bisa sebetulnya dalam hati pun bisa menjawab ya. Untuk menjaga keistiqomahan kita itu seperti apa? Satu, kalau menurut saya tadi tetap teteh-teteh berdoa kepada Allah ya untuk bisa ditetapkan hati kita untuk bisa tetap dalam kebaikan. Makanya Robi sabit qalbi ala dinik itu juga salah satu doa untuk bisa mengistiqomahkan diri kita di antaranya untuk berbuat kebaikan. Kemudian terus teteh-teteh tadi jangan berhenti untuk tolabul ilmi. Kan kalau kita bertolabul ilmi itu pasti akan terus menambah apa ya insight atau pelajaran hikmah gitu ya. Walaupun ini teh yang kita cari ilmu teh asal kamari ge dabi milarian ieu tapi semakin teteh terus mencari ilmu, walaupun ilmu yang sama, bahasanya sama tapi setiap kali teteh mempelajari itu akan semakin mendalam teteh mendapatkan hikmahnya. Jadi satu berdoa terus sama Allah agar kita diistiqomahkan agar kita tetap pada agama Allah. Kemudian tolabul ilminya terus agar dasar kita kuat ya teh ya untuk kenapa melakukan ini gitu ya. Kenapa melakukan amal-amal baik ini di bulan Ramadan dan sampai bulan selanjutnya. Kemudian tadi jangan teteh jauh dari orang-orang yang soleh. Kalau aya nu soleh teh tong ditebihan, nu aya mah kedah dipilari dicaketan kan gitu ya. Itu juga akan menambah keistiqomahan teteh-teteh dalam beramal. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu Teh Ana. Jadi itu kiat-kiat atau upaya yang menurut saya bisa kita lakukan bersama agar bisa menjaga keistiqomahan kita dalam beramal soleh di bulan Ramadan khususnya dan juga bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan Teh. Terima kasih Teh Wiwi. Sami-sami Teh Hana, semangat. Silakan Teh Bella. Mangga ada yang mau bertanya lagi teh? Atau mau menambahkan sharing-sharing? Teh Bella, kalau tidak ada, saya ingin minta satu orang memberikan apa ya, bukan bolehlah kayak kesimpulan atau hal yang Teteh ingat atau dapat dari apa yang sudah disimak gitu. Boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang mau? Mangga teh, siapa yang mau? Tapi kayak door prize-an ya, bising ke Iya. disangkana badai door prize, kita bisa teu ikhlas kayak. Ieu mah iya Mangga weh. teh. Sharing dari apa yang sudah Teteh dengar tadi dari pembahasan. Silakan. Mangga teh ada yang mau? Ada door Pami prize dari jempling ya Wiwi. teh. Pami jempling ke curiga ieu teh teh nya bisi Bobo gitu. tengah bobo gitu atau bisi teh Wiwi teh nyeres naon abi mah dateng ngartos gitu tak. Aduh, bahaya kan berarti. Atau pada ditunjuk.
Sok Waduh, tunjuk gitu. ke Teh Bella tunjuk ke tah deg-degan sok daripada ditunjuk mendingan heula cenah. Seueur Ieu sih. teh. Oh, Seueur sih kesimpulan Mangga tuh seueur Ana sih bade soalnya. Ana. Jadi Kak Abi Kesimpulanna seueur mah tuh sanes kesimpulan cenah eta. ngebahas deuinya. Sok bahas deui gitu. eh Sedapatnya aja ya Teh Wiwi ya. Dari Ya, apa yang telah Teh Wiwi sampaikan mengenai apa plan Ramadan untuk mengubah hidupmu gitunya, namun diterjemahkan gitu. Jadi kita harus memiliki langkah-langkah susunan target atau strategi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu di bulan Ramadan ini setelah setelah Ramadan gitu. Dan persiapan yang harus disiapkan di bulan Ramadan ini yakni apa pahala yang langsung gitunya ku Allah dipastikan teh yakni sabar, memaafkan dan saum di bulan Ramadan. Dan dengan caranya saum ini kita isilah dengan ke arah yang lebih positif, lalu dengan kebersihan hatinya yang tadi tazkiyatun nafs gitu kan ya, pembersih hati dari iri dengki gitu kan ya, terus dari iri hati seperti itu. Lalu adapun cara-cara dalam menyucikan diri kita yakni melakukan ibadah, saum, membaca Al-Quran, meningkatkan akhlak baik, rendah hati, dan bersahabat serta berkumpul dengan orang-orang soleh. Mungkin itu saja yang saya dapat dari eh, apa yang sedikit lagi dan bisa merubah ke arah yang lebih positif, yakni seperti merubah pola hidup, gaya berpikir, dan menjadi lebih produktif. Itu saja yang saya dapatkan. ya. Teh Bella ada sedikit lagi boleh ya? Lupa ini ada yang ketinggalan. Jadi tujuan dari tazkiyatun nafs itu apa? Karena tadi kalau di ayat Asyam ayat 9 kan qad aflaha man zakkaha ya. Berarti dengan menyucikan jiwa hati kita tentunya kita akan mencapai keberuntungan, mencapai hati yang bersih, kolbun salim, dan diharapkan dengan hati yang bersih ini kita menjadi lebih dekat dengan Allah, mencapai mendapat ridho Allah, kemudian hidup kita tadi kembali lagi hidup penuh dengan ketenangan dan juga keberkahan. Itu ya teteh-teteh, mudah-mudahan kita bisa mencapai kolbun salim tadi. Begitu Teh Bella, nuhun. Mangga teh ada yang mau tanya lagi atau disudahi saja? Aya nu bade sakola sigan Teh Bella, sigan mah Oh, apaskeun. disudahi saja ya teh. Abi mah insya Allah cukup, soalnya bade parem HP-na. Oh, mangga kita tutup saja ya teh kajian pagi hari ini gitu. Mengambil simpulan dari Teh Wiwi tadi gitu. Memang menjadi pengingat juga ya teh bagi saya gitu bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya menahan lapar saja yang tadi disebutkan, tapi juga menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, itu perubahannya dari siapa? Dari kita gitu. Eh, kita menginginkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik, ya dari diri kita juga. Kita juga harus mempunyai yang tadi targetan apa saja yang akan dilakukan agar bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan ini saja, tapi ada perubahan nanti di bulan-bulan yang lainnya gitu ya Teh. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya Teh untuk eh, menahan diri kita juga agar berbuat hal-hal kebaikan gitu. Seperti tadi ya eh, kalau misalkan di bulan Ramadan mah dikurangi, misalkan bukan dikurangi berarti dijauhi ya, seperti berbohong, iri dengki, dan hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan
karena latihan sekarang gitu ya di bulan Ramadan ini bisa dilakukan juga sampai bulan-bulan selanjutnya gitu, bukan hanya sekarang saja gitu karena nuju saum. Jadi maksudnya nuju saum mah ayeuna mah moal berbohong, misalkan moal berkata-kata yang tidak baik, yang kasar gitu. Tapi ini juga Iya, harus dilakukan seterusnya gitu ya teh. Jadi bulan iya, Ramadan ini sebagai bentuk latihan yang tadi ya agar iya. menjadi untuk meningkatkan Latihan-latihan. kualitas keimanan, ketakwaan, menjadi hidup lebih produktif mungkin ya teh. Iya, iya. Seperti itu, bertumbuh dan berkembang gitu. Dan menjaga hati juga agar tetap bahagia. Nah, mungkin itu saja ya Teh. Ditutup saja kajian kali ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Robbana atina fid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atur warahmatullahi nuhun Teh wabarakatuh, yang sudah Bella. mengikuti kajian. Teh Wiwi, nuhun. Terima kasih, Ron. Nuhun Bu Iwi, jazakumullah khairan katsiran. Teh Bella atur nuhun. Pamit, Ya, pamit undur Teteh. diri. Ya. Atur nuhun Bu Iwi. Atur nuhun sadayana teteh izin live. Paruh. Sampai ketemu di minggu depan insyaallah. Sabtu depan. Sini. Oh, itu laptop. Sini dulu.